berkenaan dengan kawan-kawan media dan masyarakat umum, khususnya basis konstituen Partai Buruh, sekarang dapat mengakses secara resmi beberapa bentuk media yang akan menjadi alat pengenalan sekaligus alat propaganda penggalangan daripada Partai Buruh. Nanti Bung Kahar akan menjelaskan itu secara detail. Mengapa sosial media ataupun media Partai Buruh menjadi penting? Karena tentu kami berterima kasih ya dengan kawan-kawan media yang telah memberitakan Kongres Partai Buruh secara faktual, aktual, dan independen. Pro kontra ada, tapi kami menganggap itu sesuatu yang positif karena kehadiran satu partai buruh kan butuh penjelasan, butuh elaborasi yang lebih kuat. Apa itu partai buruh? Partai buruh berazaskan Pancasila. Titik tumpu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, itu sila kedua. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua sila ini yang akan kita jadikan landasan. Tentu semua sila, tapi titik tumpu itu yang akan jadi landasan. Landasan dalam azas partai ini kemudian dituangkan dalam tujuan partai. Partai Buruh kan punya tujuan satu, yaitu welfare state, negara kesejahteraan. Tapi kami supaya lebih engaging, lebih selanjutnya menyebut negara sejahtera. Itulah tujuan Partai Buruh. Nah, kemudian orang akan bertanya, apa itu negara sejahtera? Negara sejahtera mempunyai 3 prinsip kesetaraan yang teman-teman media sudah kutip dengan baik, terima kasih, yaitu kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, dan tanggung jawab publik. 3 prinsip itulah yang akan nanti dielaborasi di media-media Partai Buruh, baik sosial media maupun media-media lainnya. Dan itu kami meminta bantuan media juga, kawan-kawan media, cetak, online, dan elektronik, televisi, radio, live streaming, agar juga bisa dalam kesempatan tertentu menjelaskan tentang 3 prinsip negara sejahtera. 3 prinsip ini platformnya apa, bentuknya apa? Platformnya adalah 13 platform Partai Buruh. Dari mulai kedaulatan rakyat, kami ingin mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah bukan daulat tuan, bukan daulat uang, bukan daulat dinasti, bukan daulat kekuasaan. Ya, bukan daulat uang, bukan daulat tuan, bukan daulat dinasti, dan bukan daulat kekuasaan. Daulat itu adalah daulat rakyat. Dan itulah sudah diterjemahkan oleh Pancasila dan implementasinya. Kita melawan daulat dinasti. Kita melawan daulat uang. Kita melawan demokrasi dibajak oleh para pemilik modal yang membiayai para kepala-kepala daerah, bahkan sampai tingkat DPR, bahkan sampai tingkat pemilihan presiden mungkin, yang kemudian akhirnya menjadi daulat uang. Yang kedua, lapangan kerja. Lapangan kerja yang kita tawarkan, selain apa yang sudah sekarang berjalan dengan basis pertumbuhan ekonomi, kami menawarkan lagi yaitu lapangan kerja berbasis pasar sosial. Selain pasar barang, pasar uang, itu kan orientasinya pertumbuhan ekonomi. Ada lagi satu yang orientasinya juga pertumbuhan ekonomi, tapi tawarannya adalah pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Akumulasi dana dari jaminan sosial. Ada jaminan pensiun, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, kesehatan. Bahkan kita meminta jaminan makanan. Jadi setiap rakyat Indonesia pastikan bisa makan. Setiap orang dapat 500.000. Orang miskin dan mendekati miskin. Tukang becak pasti miskin. Tukang ojek pasti miskin. Ibu jamu gendong pasti miskin. Buruh ter-PHK pasti miskin. Kawan-kawan yang bekerja di dunia manapun, sektor apapun, kalau dia kontrak pasti miskin. Tukang ojek pasti miskin. Nah, kita kasih uang 500.000. Namanya jaminan makan. Amerika yang memberi makan kok. Orang Amerika kalau musim dingin tuh pada kedinginan, kelaparan, gelandangan-gelandangannya. Dia pergi ke tempat stasiun-stasiun pemberian makan gratis. Itu negara super kapitalis. Masa Indonesia yang negara Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yang tadi saya sebut, tidak memberikan jaminan makan. Negara harus memberikan jaminan makan. Tawaran Partai Buruh 500.000, siapapun dia pasti miskin tadi kasih. Jangan rezim data.
Data itu hanya untuk dikorupsi. Data 1 juta dikorupsi jadi 1,5 juta data yang penerima BLT. Rezimnya adalah langsung kita bikin satgas-satgas, relawan-relawan. Basisnya tetap data. Jaminan perumahan, sekarang orang nggak bisa beli rumah menengah ke bawah. Harga rumah 150 juta. 30%-nya 45 juta DP. Mana ada orang udah punya uang 45 juta. Belum lagi DP-nya murah, cicilannya yang tinggi. 1,5 juta. Rata-rata upah minimum, rata-rata ya, rata upah minimum 2,5 juta. Rumah 1,5 juta cicilan. Nggak mungkin bisa beli rumah. Partai Buruh menawarkan jaminan perumahan. Caranya apa? Ambil itu di uang pasar sosial. Apa itu uang pasar sosial? Kalau kita jam sostek. Uang 500 triliun. Pinjam aja 100 triliun. Negara pinjam 105 triliun. Nanti Menteri Perumahan mendorong lagi Perumnas bikin dengan 100 triliun. Panggil kontraktor. Harga rumah pasti turun 50%. Jangan kasih ke real estate. Jangan kasih ke himpunan-himpunan pengusaha rumah. Dia kendaliin harga. Dan main-mainin harga tanah. Kacau kan. Tanah tadinya cuma 100.000 tiba-tiba bisa 5 juta. Rusak tatanan perumahan kita. Tidak ada lagi sandang pangan papan. Itu yang ditawar oleh Partai Buruh. Gunakan pasar sosial untuk instrumen mekanisme pasar seperti ketika Bulog atas nama pemerintah melakukan operasi pasar beras. Beras mahal di pedagang, datang Bulog pakai kontainer. Jualan beras Bulog di pasar. Ya pembeli akan ke Bulog, pedagang pasar nurunin harga. Sama. Nanti orang akan beli rumah ke Perumnas. Setengah dari rumah harga sekarang. Bahkan kami targetkan kalkulasi kami 1/3. Kalau 150 juta, harga rumah itu cukup 50 juta. 50 juta cukup. Kontraktor-kontraktor yang sederhana berani kok bangun harga rumah kayak begitu. Kasih aja tiap 100 rumah kontraktor A, setiap 100 rumah kontraktor A. Jadi 1.000 rumah. Kalau 100 triliun itu bisa 2 juta rumah. Kalau 2 juta rumah kan dahsyat itu. 50 juta bikin DP 10%. 5 juta. Cicilan paling kalau 15 tahun kalau 50 juta nggak sampai 1 juta. Itu tanggung jawab negara. Itu yang kami minta dalam lapangan kerja menjadi pasar sosial. Akibatnya apa? Konstruksi naik, buru-buru konstruksi hidup. Nah, kalau buru konstruksi hidup, dia beli makan. Industri makanan hidup, kuliner. Industri kuliner naik, petani naik. Itu ilmu ekonomi sederhana, cuma nggak punya hati. Partai Buruh menjawab itu. Ya, jadi yang pertama tentang tadi daulat rakyat, lapangan kerja. Tawaran kita juga lapangan kerja adalah lapangan kerja basis pasar tenaga kerja yang unflexible labor market. Kita nggak setuju flexible labor market. Outsourcing kita nggak setuju. Maka pasar kerja yang kita siapkan, boleh nggak karyawan kontrak? Boleh. Tapi harus ada batas periode, ada batas kontrak. Boleh nggak outsourcing? Nggak boleh. Kami menolak outsourcing. Kalau outsourcing pekerjaan, oke. Pabrik TV memberikan pekerjaan ke pabrik remote, tapi pabriknya misalnya. Tapi kalau orang kerja di pabrik A, tapi status hubungan kerjanya dengan agen outsourcing, itu ngawur. Negara nggak melindungi. Pasar tenaga kerja itulah yang kami akan tawarkan. Unflexible labor market. Kompetitif kok. Saya bilang nggak kompetitif. Ya, nah harus dibatasi jenis outsourcing tenaga kerja juga. Yang ketiga tentang upah layak. Instrumen kebutuhan konsumsi itu kan akan naik kalau daya belinya naik, purchasing power naik. Salah satu instrumen purchasing power naik adalah upah layak. Di samping jaminan sosial dan instrumen fiskal moneter yang lain, serta pasar sosial yang tadi kami tawarkan. Nah, dengan upah yang layak, seperti Lula da Silva, 10 tahun dia berkuasa, setiap tahun dia naikin 30% upah. Dalam 10 tahun 300% upah. Jadi upahnya naik 3 kali lipat selama 10 tahun Lula berkuasa. Miskin nggak Brazil? Enggak. Daya belinya naik, tapi Lula kontrol. Uang yang daya beli kenaikan upah itu nggak boleh keluar. Lu beli harus barang kita sendiri, barang Brazil. Nanti gitu. Nah kalau upah layak, barang-barang UKM kan terbeli. Buruh itu nggak mungkin saving. Dia consumption ya. Selalu dia konsumsi. Habis uangnya, bahkan minus. Akibatnya kalau kita uang itu nggak boleh berputar keluar, dibelanjakan di dalam negeri, kan naik UMKM. Pasar sosial lagi. Kemudian dia bayar jaminan pensiun, naik jaminan pensiun. Karena iuran naik. Dia beli
apa namanya, beli barang-barang mie ayam, pabrik tepung terigu naik, kita bikin industri gandum, kita bikin apa namanya, sawah-sawah gandum, petani hidup. Itu ekonomi sederhana, nggak ekonomi korporasi. Kita butuh korporasi. Pasar sosial dihidupkan. Nah, itu yang kita minta, upah layak. Begitu pula jaminan sosial. Ya, kita naikkan, ada selain jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kesehatan, tambah jaminan makan, jaminan pengangguran, jaminan air bersih. Nah, itulah tawaran-tawaran pajak. Yang kelima pajak, bisa. Dari 13 platform itu yang kelima pajak. Pajak sederhana. Redistribusi pajak dari kawan-kawan di daerah dihitung ulang. Kalau Papua memberikan distribusi pajaknya misal menyumbang 10% dari PDB, maka redistribusinya kalau nggak bisa 10%, setengahnya. Dan tidak diberikan dalam bentuk seperti sekarang hanya infrastruktur. Itu boleh. Tapi setiap orang Papua, mulai dari misal anak umur akil balik lah 12-13 tahun sampai jompo, ibu-ibu jompo, dapat 1 juta. Jadi infrastrukturnya jalan, tapi rakyatnya dapat makan. Itu mudah banget. Itu di Eropa begitu loh. Saya udah keliling Eropa. Di negara-negara Nordik, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark. Bahkan di Amerika, kalau Partai Demokrat berkuasa, di negara bagian tertentu, dia masih menjalankan sistem redistribusi kekayaan yang adil. Jadi pajak larinya ke situ. Kalau Jawa Barat nyumbang pajak sekian persen, redistribusi. Tapi nanti ada tanggung jawab publik. Publik yang kaya membayar pajak lebih. Dinaikin. Di jalan dia orang-orang kaya pajaknya dinaikin. Tapi kemudahan investasi, kemudahan regulasi, kemudahan bisnis, keamanan bisnis dijamin oleh negara. Kan mereka butuhnya itu. Kalau udah kaya, distribusi keadilan yang distribusi kekayaan yang adil dan merata. Kesetaraan dalam kesempatan. Nah, itulah beberapa yang 13 poin. Kedaulatan pangan, misalnya. Kedaulatan air bersih, kedaulatan ternak, ikan. Kami pasti Partai Buruh anti impor. Oleh karena itu, untuk melawan impor yang kita nggak suka itu, kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Terutama intensifikasi daripada pertanian, produk-produk pertanian. Kita gunakan teknologi, masa kalah sama Thailand? Masa kalah sama negara-negara kecil? Ini negara agraris, nenek moyangku. Seorang pelaut. Indonesia itu maritim dan agraris. Dia bukan negara industrialis. Kalaupun mau diindustrialis, dia harus ngejar agrobisnis. Agriculture industrialis. Jual. Sekarang orang butuh pangan dan energi kok. Yang paling mahal ke depan tuh energi dan pangan, kata ILO, kata United Nation, PBB. Saya kan orang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO Governing Body. 2 yang mahal, energi dan pangan. Orang butuh makan. Jumlah orang bertambah. Kenapa Indonesia nggak masuk menjadi agroindustri? Negara begitu kaya raya begini. Singkong ditanam batang aja tumbuh. Nah, itu kedaulatan pangan. Begitu pula perlindungan perempuan dan anak-anak. Ya, kami punya platform, nanti mungkin Bung Kahar bisa tampilkan 13 platform. Nah, itulah media yang kami bikin ini menjadi penerangan. We are the working class. Kamu kelas pekerja. Nggak apa-apa, yang kaya-kaya silakan. Yang merasa kelas menengah silakan. Yang merasa kelas bangsawan silakan. Biarlah kami di kelas pekerja. Tapi nggak perlu bentrok, nggak perlu polarisasi. Ini tentang pandangan mazhab pilihan ekonomi kok. Kita nggak mau nggak diperlakukan adil terus. Kelas menengah bawah ini kelas pekerja. Buruh, tani, nelayan, guru, tukang ojek, ojol. Nggak mau, buruh migran, PRT. Tapi sekarang undang-undang PRT aja masih dimain-mainin. Pekerja rumah tangga. Yang kami ingin sosialisasikan melalui media. Nanti Bung Kahar silakan menjelaskan. Yang kedua, tentang apa yang kami sebut rencana untuk mendaftar ke Kemenkumham.
Jadi setelah kami berkonsultasi dengan Kemenkumham, yaitu di Kedirjenan ya, Kedirjenan AHU, ternyata didahului dengan pendaftaran Mahkamah Partai. Jadi hari Kamis besok kita akan mendaftarkan Mahkamah Partai dulu. Nah, Mahkamah Partai Buruh adalah diketuai oleh Riden Tam Aziz, Wakil Ketua Mahkamah Partai ada Ali Fahmi, dan Sekretaris Mahkamah Partai adalah James Simanjuntak. Nah, kemudian juga ada anggota Mahkamah Partai. Ya, nanti bisa ditampilkan Bung Kahar ya. Anggota Mahkamah Partai ada Neti Hasaragi SH, Budi Lahmudi SH, Jarim SH MH, Solihin SH, Paulus Sanjaya Samosir SH MH, dan Agustina Syukur SH. Jadi akan didaftarkan Mahkamah Partai dulu, supaya kalau nanti ada konflik, ada apa, Mahkamah Partai yang menentukan keputusannya. Jadi besok hari Kamis didaftarkan Mahkamah Partai ke Dirjen AHU, Mahkamah Partai Buruh. Kemudian kita harapkan dalam beberapa hari kemudian Dirjen AHU sudah mengeluarkan surat pencatatan dari Mahkamah Partai Buruh yang sudah berkongres tanggal 4 dan 5 Oktober yang lalu. Setelah Mahkamah Partai, langkah kedua diarahkan oleh staf Dirjen AHU, kami akan mendaftarkan 2, yaitu 1 akta notaris tentang susunan pengurus yang baru, susunan pengurus harian ya, bukan pengurus pleno, karena yang kami daftarkan pengurus harian. Dan yang kedua adalah akta notaris tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, dari situlah nanti diperiksa oleh Kementerian Hukum HAM, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami berharap Bapak Yasona Lawli yang kami hormati yang kedua tadi juga sudah dijelaskan. Tadi saya sudah jelaskan yang kedua, bagaimana kita akan mendaftarkan Mahkamah Partai besok, karena itu persyaratan. Kalau Mahkamah Partai yang belum disahkan, dicatat oleh Dirjen AHU, hasil keputusan Kongres Mahkamah Partai itu, nanti kalau ada perselisihan, Mahkamah Partai nggak bisa punya legalitas. Karena itu kami berharap Dirjen AHU bisa mempercepat pencatatan Mahkamah Partai yang akan kami bawa besok. Bagi kawan-kawan media yang ingin mendapatkan rilisnya, besok mungkin kita akan melakukan konferensi pers di lokasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui Zoom juga. Kemudian baru kalau nanti Mahkamah Partai sudah terbentuk, akta notaris tentang kepengurusan Partai Buruh yang baru dan akta notaris tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Buruh yang baru, 2 akta notaris ini akan didaftarkan, dicatatkan ke Kemenkumham. Nanti akan diperiksa oleh Kemenkumham apakah ada sengketa atau tidak. Dengan didahului Mahkamah Partai yang tadi sudah dicatat lebih dulu, dia akan membuat pernyataan bahwa tidak ada sengketa di Partai Buruh. Dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan beberapa minggu ke depan, sepanjang Partai Buruh memenuhi persyaratan, Pak Yasona Lawli yang kami hormati, Menteri Hukum dan HAM, dapat menandatangani surat keputusan yang baru tentang Partai Buruh hasil Kongres Partai Buruh keempat 4 sampai 5 Oktober 2021 yang lalu. Nah, step berikutnya setelah kita dapat SK Menkumham yang baru, kita masuk dalam proses verifikasi. Proses verifikasi tadi sudah dijelaskan, 34 provinsi. Ini bukan mendramatisir atau apa ya, retorika ya. Benar ada pengurusnya, ada kantornya, ada. Memang untuk sementara waktu kantor banyak digunakan kantor-kantor serikat untuk di provinsi. Kami kan punya kantor-kantor yang memang milik sendiri, terutama di FSPMI KSPI. Ada juga kantor serikat KSPSI, ORI. Ada juga kantor serikat SPI, Serikat Petani Indonesia. Ada juga kantor serikat KPBI. Ya, dan 50 federasi serikat pekerja, serikat buruh yang di bawah 4 konfederasi besar itu. Ada kantor serikatnya. Yang kalau tidak ada, memang kami meminta pengurus untuk menyiapkan kantor Partai Buruh di rumah dengan tetap menyewa rumah ya, maksudnya menyewa rumah dengan tetap
memenuhi persyaratan diatur dalam undang-undang. Jelas, sudah jelas. Di kabupaten kota kami memiliki 409 kabupaten kota. Total di Indonesia kabupaten kota itu 514. Partai Buruh punya 409 kabupaten kota, udah siap pengurusnya, kantornya juga. Berarti 80%. Ya. Tapi memang harus kami akui ada 2 atau 3 provinsi, saya lupa, itu tidak terpenuhi 75%. Kalau total rata-rata 80% karena ada yang 100%, terutama di Jawa. Di Jawa Partai Buruh itu Sumatera selesai semua. Ini kan yang kami agak berat, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku selesai, Maluku Utara. Ya, ini partai kami sudah siap di 409 kabupaten kota, atau dengan kata lain rata-rata 80%. Ada 3 provinsi yang belum terpenuhi 75%, dalam waktu dekat, mungkin hari Senin atau Selasa sudah selesai. Karena mereka sedang memproses KTP, syaratnya punya KTP. Kalau nggak ada KTP kita tolak. Nah, yang di kecamatan Partai Buruh memang harus diakui belum mencapai angka 50% dari total kecamatan. Setiap kabupaten kota Partai Buruh harus 50%. Rata-rata kalau 50%, 7242 kecamatan, kalau dibagi 2 kan atau 50%-nya 3621. 3.621. Tadi kan dijelaskan Partai Buruh 1.600-an. Berarti kenanya di 40%. Memang kalau terhadap total kecamatan 20%, tapi kan bukan itu yang disyaratkan. Disyaratkan 50% kecamatan. Nah, kami sudah pada posisi 40%, dan memang harus diakui ada beberapa, masih ratusan, ya ratusan kecamatan, ribuan saya rasa, tidak ratusan, ribuan kecamatan yang memang masih harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena belum mencapai 50% dalam satu kabupaten kota. Rata-rata sudah 40%. Jumlah anggota 1.000 orang, alhamdulillah sudah merata di 409 kabupaten kota. Nah, dengan demikian, Partai Buruh siap. Target saya, akhir November, saya ulangi, akhir November 2021, Partai Buruh harus sudah siap memenuhi persyaratan KPU untuk menjadi peserta pemilu. Untuk menjadi peserta pemilu. Yaitu 100% provinsi, 75% kabupaten kota dalam satu provinsi, saya minta maaf, kurang agak enak badan. 75% kabupaten kota dalam satu provinsi, dan itu sudah terpenuhi oleh Partai Buruh. 50% dari kecamatan dalam satu kabupaten kota, itu pun sudah dipenuhi oleh Partai Buruh. Tinggal 10-15% lagi di tiap-tiap kabupaten kota. 1.000 anggota sudah terpenuhi. Dengan demikian, target saya sebagai Presiden Partai Buruh, saya meminta kerja keras kawan-kawan kader Partai Buruh, yaitu pengurus Partai Buruh, memenuhi sampai dengan November 2021. Sehingga Januari 2022, nanti kita verifikasi ulang dari November 2021 sampai Januari 2022, kita verifikasi internal. Januari 2022, Partai Buruh sudah memasukkan melalui Sipol KPU. Sipol KPU tentang persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Partai Buruh. Dengan segala persyaratannya. Nah, barulah dari Januari 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022, kita masih punya banyak waktu panjang, terus kita upgrade, perbaiki, masukin ke Sipol resminya. Karena kan kalau sementara KPU ini mengumumkan 11 Agustus 2022 adalah resmi dibuka Sipol masing-masing parpol yang ingin mendaftarkan sebagai peserta pemilu, kecuali 9 parpol di parlemen yang tidak perlu, saya rasa perlu mendaftarkan, cuma tidak perlu diverifikasi. Itu yang sudah akan dilakukan oleh, yang akan dan sudah dilakukan oleh Partai Buruh. Saya baru 3 hari yang lalu berbicara dengan diwawancarai oleh satu wartawan dari Finlandia, ya. Beliau mengatakan, dia mengatakan namanya Tanja, tulisannya Tanja, dipanggil Tanya, ya. Tanja. Dia seorang wartawan senior di Finlandia, mewawancarai saya, kenapa bisa ada Partai Buruh? Nah, tentu saya jelaskan, karena secara politik keseimbangan antara pemilik modal dan kelas pekerja ini nggak seimbang di parlemen.
Omnibus Law adalah cerminan bagaimana kuatnya pemilik modal mempengaruhi parlemen dan pemerintah. Sehingga kepentingan buruh, kepentingan tani, nelayan, aktivis, lingkungan, HAM, guru, semua terabaikan. Oleh karena itu Partai Buruh adalah alat penyeimbang di seluruh dunia. Kalau dia negara industri, Indonesia udah industri kan? Kan ukurannya Indonesia 54,6 PDB itu disumbang oleh manufaktur. Agraris itu hanya menyumbang sekitar 38%. Kalau data saya salah, tolong dikoreksi. Artinya negara Indonesia dan industri. Kalau negara industri saya bilang, seluruh dunia, kan saya udah keliling-keliling dunia jadi pembicara di berbagai belahan dunia. Dari mulai Eropa, Asia sampai Afrika, Australia, di Asia, di Amerika pun saya pernah jadi beberapa kali jadi pembicara. Nah, pembicaraan kami tentang tentang Partai Buruh itu sangat menarik, dan dia dari Finlandia, menurut dia, saya nggak tahu ya, dia ngomong di Finlandia agak terkejut kenapa Indonesia bisa hidup lagi Partai Buruh, kan biayanya mahal. Orang Eropa tuh tahu biaya politik di Indonesia mahal sekali. Parliamentary threshold, presidensial threshold, money politik itu membuat biaya politik mahal. Kan kalau di Eropa dibayar oleh negara, mereka mah tenang. Dia kaget, bagaimana Anda bisa mimpin? Saya bilang sederhana, basis perlawanan kita kesadaran kelas dulu. Dari kesadaran kelas, dia harus biayain sendiri. Seperti serikat buruh. Kalau orang Eropa, Nordik, Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, itu paham. Ngerti dia. Kecuali Dennis Reagan nggak akan ngerti. Dijelasin juga nggak akan ngerti-ngerti gitu. Dibilang iurannya. Di mana-mana kalau kesadaran kelas itu iuran. Nah, dia nggak, kesadaran kelasnya nggak ada sih. Nggak tahu, Allahu alam. Ya, tentu kita berterima kasih ya, orang yang nyinyir atau mengkritisi itu kan masukan ya. Nggak ada yang sempurna. Partai Buruh nggak sempurna, apalagi partai baru. Nah, dari penjelasan wartawan itu dia paham, dan itu jadi perbincangan, kata dia masyarakat di Finlandia. Nah, ini satu hal yang positif ya, selain tentunya media telah media telah memberikan pemberitaan-pemberitaan yang walaupun pro kontra, saya rasa rata-rata positif. Dan kami berterima kasih pada media. Demokrasi itu tidak akan besar tanpa peran media. Pilar demokrasi pertama partai politik. Dan demokrasi tidak akan sehat kalau pilar keduanya tidak hidup dan independen. Itulah media. Itulah kerja kawan-kawan jurnalis. Pilar ketiga adalah civil society. Civil society itu termasuk serikat buruh, aktivis lingkungan, aktivis HAM, itu adalah pilar demokrasi. Kalau partai politiknya lemah, medianya kuat dalam artian independen dan memberikan pemberitaan yang jujur, terbuka, sistem demokrasi tetap akan sehat. Walaupun partai politiknya mungkin sakit. Apalagi kalau civil society-nya juga sehat. Tapi kalau medianya sakit, lemah, partai politiknya sehat, demokrasi berbahaya. Karena masyarakat tidak mendapatkan satu pemberitaan yang jujur dan terbuka. Apalagi kalau civil society-nya sakit, takut, nggak berani berpendapat, ekspresi berpendapat misal dikekang, itu berbahaya seperti zaman Orde Baru. Nah, inilah yang menjadi penting dalam pilar demokrasi. Nah, wartawan Finlandia itu menjelaskan pada saya bahwa Eropa, dan saya tanya kawan-kawan serikat buruh saya di Eropa, memang sedang jadi perbincangan, termasuk di industri All Global Union. Dia serikat buruh sedunia, buruh-buruh metal, tekstil, garmen, kimia, energi, pertambangan, jumlah anggotanya 57 juta. Ada di 67 negara. Itu juga menjadi diskusi, bahkan dimasukkan dalam satu artikel tentang Partai Buruh. Kira-kira demikian kawan-kawan media, kami mengucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Bung Kahar. Terima kasih, Bung Kahar.